Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini adalah lanjutan cerita tentang satu hal yang sering banget kita anggap sepele, doa dan tawakal. Bagian 2, ujian di negeri orang ketika tawakal diuji lagi. Lo pikir setelah Azam dapat beasiswa, semuanya bakal lancar? Enggak, justru disinilah ujian sebenarnya dimulai. Hidup di negara orang gak seindah yang dibayangkan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Turki, Azam penuh semangat. Dia udah ngebayangin gimana serunya belajar di universitas impiannya, ketemu orang-orang dari berbagai negara, dan ngerasain kehidupan yang lebih baik. Tapi realitanya gak semudah itu. Bahasa jadi tantangan pertama. Meskipun dia dapat pelatihan bahasa Turki sebelum berangkat, ternyata ngobrol langsung sama orang lokal itu jauh lebih susah. Mereka bicara cepat, pakai dialek yang beda dari yang dia pelajari. Di minggu pertama, Azam sering salah paham. Kadang dia pesan makanan, tapi dapatnya yang beda. Kadang dia nanya arah, malah makin nyasar. Tapi itu belum seberapa. Cobaan terbesar datang ketika uang beasiswa yang harusnya cair di bulan pertama, ternyata malah tertunda. Dia nggak punya uang buat makan. Tabungan yang dia bawa dari Indonesia udah hampir habis. Biaya hidup di Turki ternyata lebih mahal dari yang dia kira. Malam itu, dia duduk di kamar kosnya yang kecil. Perutnya lapar, tapi dia cuma punya satu bungkus roti kering. Dia ngelihat ke atas, menarik napas dalam-dalam. Ya Allah, aku tahu ini juga bagian dari rencanamu. Aku nggak akan menyerah. Aku percaya, engkau pasti menolong hambamu yang bertawakal. Azam mulai cari cara buat bertahan. Dia coba ngajar bahasa Inggris ke mahasiswa lain, meskipun bayarannya kecil. Dia belajar masak supaya nggak perlu beli makanan mahal. Dan yang paling penting, dia nggak berhenti berdoa. Hari demi hari berlalu. Di saat dia hampir kehabisan harapan, email dari kampus datang. Mohon maaf atas keterlambatan. Uang beasiswa Anda sudah kami transfer. Azam langsung sujud syukur. Allah menolongnya di saat yang paling tepat. Dan sejak itu, dia semakin yakin bahwa tawakal bukan sekadar pasrah, tapi percaya bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah melewati berbagai rintangan di negeri orang, Azam mulai terbiasa. Dia jadi lebih mandiri, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap hal kecil dalam hidupnya. Dia sadar, dulu dia selalu takut gagal, takut kalau doa-doanya nggak dikabulkan. Tapi sekarang dia ngerti bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses pendewasaan. Suatu hari, saat dia lagi duduk di taman kampus, dia ngelihat sekumpulan burung terbang bebas di langit biru. Dia tersenyum. Burung aja nggak pernah khawatir besok makan apa, karena mereka tahu Allah sudah menjamin rezeki mereka. Lalu kenapa kita manusia seringkali terlalu cemas? Azam akhirnya paham. Tawakal itu bukan berarti nggak punya rencana. Tawakal itu bukan berarti nggak berusaha. Tapi tawakal adalah ketika lo udah melakukan yang terbaik, dan lo serahkan sisanya kepada Allah dengan hati yang tenang, dan disitulah dia menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena dia percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Hidup di Turki mulai terasa lebih stabil buat Azam. Dia udah bisa beradaptasi, punya teman-teman baru, dan mulai menikmati kuliahnya. Tapi lo pikir setelah semua ini, hidupnya bakal mulus-mulus aja? Enggak, karena ada satu cobaan besar yang bikin dia hampir menyerah lagi. Suatu hari, saat dia lagi di perpustakaan kampus, HP-nya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Indonesia, dari nomor yang gak dia kenal. Azam mengangkatnya. Assalamualaikum, ini Azam? Waalaikumsalam, betul, ini siapa ya? Suara di ujung telepon terdengar berat. Nak, ini Pak Ustaz dari masjid dekat rumah kamu. Maaf nak, ada kabar buruk. Azam merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ibumu masuk rumah sakit lagi nak. Kondisinya kritis, dunia terasa berhenti sejenak. Setelah semua perjuangan yang dia lewati, setelah dia pikir ibunya sudah membaik, sekarang dia mendengar kabar ini, tangannya gemetar. Dia langsung buka aplikasi tiket pesawat. Harga tiket pulang ke Indonesia mahal banget. Uang beasiswanya pas-pasan buat biaya hidup, nggak cukup buat beli tiket dadakan. Azam panik. Dia pengen pulang, tapi gimana caranya? Di saat itu, dia cuma bisa menangis dalam sujudnya. Ya Allah, aku ingin berada di sisi ibuku. Tapi jika itu tidak mungkin, maka jagalah dia untukku. Malam itu, dia nggak bisa tidur. Dia coba hubungi beberapa teman, berharap ada yang bisa bantu, tapi nggak ada solusi instan. Di saat paling putus asa itu, sebuah pesan masuk ke HP-nya dari Kak Rizal. Zam, aku dengar ibumu sakit.
aku bantu tiket pesawat. Kamu harus pulang. Air mata Azam mengalir lagi. Allah lagi-lagi menunjukkan kuasanya di saat yang paling tepat. Keesokan harinya, Azam sudah berada di pesawat menuju Indonesia. Sepanjang perjalanan, pikirannya nggak tenang. Dia takut kalau dia terlambat. Takut kalau dia nggak sempat melihat ibunya untuk terakhir kali. Begitu mendarat, dia langsung menuju rumah sakit. Di depan ICU, dia melihat keluarganya berkumpul. Wajah mereka penuh kecemasan. "Bagaimana keadaan ibu?" tanya Azam dengan suara bergetar. Tantenya menghela napas. Dokter bilang, "Kemungkinannya kecil, Zam." Azam gak bisa berkata apa-apa. Dengan langkah berat, dia masuk ke ruang ICU. Di sana, ibunya terbaring lemah dengan alat-alat medis terpasang di tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka. Tapi saat Azam mendekat dan menggenggam tangannya, sesuatu terjadi. Kelopak mata ibunya bergerak. Tangannya yang lemah berusaha menggenggam tangan Azam. Dan dengan suara nyaris tak terdengar, ibunya berkata, "Kamu pulang, nak?" Azam gak bisa menahan tangisnya. "Iya, Bu, aku pulang." Dokter yang ada di ruangan itu terkejut. Ini luar biasa. Kami pikir beliau tidak akan sadar lagi. Tapi Azam tahu, ini bukan sekedar keajaiban medis. Ini adalah jawaban dari doa. Sejak hari itu, kondisi ibunya mulai membaik sedikit demi sedikit. Dokter menyebutnya sebagai mukjizat yang sulit dijelaskan, tapi Azam tahu persis apa yang terjadi. Allah telah menjawab doanya. Ternyata doa bukan hanya bisa mengubah hati, tapi juga bisa mengubah takdir. Setelah berhari-hari di ICU, keadaan Ibu Azam semakin membaik. Sesuatu yang tadinya mustahil bagi dokter, tapi ternyata terjadi. Dan itu membuat Azam semakin yakin bahwa doa bukan sekedar harapan kosong. Doa adalah senjata yang nyata. Suatu malam, setelah ibunya mulai sadar sepenuhnya, mereka mengobrol di bangsal rumah sakit. "Nak," suara ibunya lemah tapi penuh kasih. "Ibu selalu percaya, selama kita nggak berhenti berdoa dan tawakal, Allah pasti kasih jalan." Azam menatap ibunya. Di wajah yang lemah itu, dia melihat kekuatan yang luar biasa. "Aku hampir kehilangan harapan, Bu. Aku takut nggak sempat ketemu ibu lagi." Ibunya tersenyum lembut. "Allah selalu mendengar, nak. Bahkan ketika kamu merasa doa-doamu nggak dijawab, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik." Azam terdiam. Kata-kata ibunya menancap dalam di hatinya. Dia ingat betapa seringnya dulu dia merasa kecewa karena doa-doanya nggak langsung dikabulkan. Betapa dia sempat merasa putus asa saat segala sesuatu terasa buntu. Tapi sekarang dia sadar, Allah nggak pernah diam. Allah selalu mendengar. Hanya saja, jawabannya selalu datang di waktu yang paling tepat. Beberapa hari kemudian, ibunya akhirnya diperbolehkan pulang. Azam merasa seperti mendapat kesempatan kedua. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa mulai sekarang, dia nggak akan pernah meremehkan kekuatan doa lagi. Dan lebih dari itu, dia nggak akan pernah ragu untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Setelah ibunya pulih sepenuhnya, Azam kembali ke Turki. Kali ini, dia bukan lagi Azam yang sama seperti dulu. Dulu, dia adalah orang yang hanya melihat kesuksesan sebagai hasil dari kerja keras semata. Sekarang, dia tahu bahwa usaha harus selalu disertai doa dan tawakal. Dulu, dia takut gagal. Sekarang, dia tahu bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Dan yang paling penting, dia belajar bahwa Allah selalu ada, bahkan di saat kita merasa sendirian. Di bandara, sebelum berangkat, ibunya berbisik, "Nak, jangan lupa, setiap langkahmu di sana, sertakan doa. Karena kita nggak pernah tahu doa mana yang akan membuka pintu rezeki." Azam tersenyum, dia nggak akan pernah lupa. Sesampainya di Turki, dia kembali menjalani kuliahnya dengan semangat baru. Tapi kali ini, dia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Dia ingin berbagi kisahnya kepada orang lain. Dia mulai aktif di komunitas mahasiswa Muslim, berbagi pengalaman tentang bagaimana doa dan tawakal bisa mengubah hidup seseorang. Dia ingin semua orang tahu bahwa sekeras apapun hidup ini, jangan pernah berhenti berdoa. Karena kalau kita benar-benar yakin, kalau kita benar-benar berserah diri kepada Allah, keajaiban akan selalu datang. Sejak kembali ke Turki, hidup Azam tidak hanya tentang kuliah dan mengejar impian pribadinya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasa punya tanggung jawab untuk berbagi.
Karena kalau dia bisa melewati semua itu dengan kekuatan doa dan tawakal, mungkin ada orang lain di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama, merasa sendiri, putus asa, dan hampir menyerah. Jadi dia mulai aktif di komunitas mahasiswa muslim. Awalnya, dia hanya menjadi pendengar, tapi lama-kelamaan, dia mulai berbicara, membagikan kisahnya kepada mereka yang membutuhkan. Suatu hari, seorang mahasiswa asal Indonesia, namanya Faris, datang kepadanya setelah salah satu kajian rutin. "Bang Azam, boleh cerita sebentar?" "Tentu." "Ada apa, Riz?" Faris terlihat ragu, tapi akhirnya dia berkata, Aku lagi ada masalah besar. Aku udah nyoba segalanya, tapi tetap gak ada jalan keluar. Aku mulai ragu, apakah Allah benar-benar mendengar doa-doaku?" Azam tersenyum. Dia paham perasaan itu, karena dia sendiri pernah ada di titik itu. Dia mengajak Faris duduk di taman kampus. Di bawah langit senja yang mulai meredup, Azam mulai berbicara. "Dulu aku juga pernah merasa seperti itu. Aku pernah berpikir bahwa Allah gak peduli sama aku. Tapi sekarang aku tahu, Allah bukan gak peduli. Allah hanya ingin kita belajar sesuatu sebelum dia mengabulkan doa kita." Faris menunduk, merenungkan kata-kata itu. "Tapi bang, kalau doa-doa kita gak dikabulkan juga, gimana?" Azam tersenyum lagi. Doa itu bukan kayak tombol ajaib yang langsung kasih kita apa yang kita mau. Tapi doa adalah cara Allah membimbing kita menuju yang terbaik. Kadang doa kita nggak langsung dijawab, karena Allah tahu ada sesuatu yang lebih baik yang sedang Dia siapkan untuk kita. Faris terdiam lama, lalu dia mengangguk pelan. "Aku akan tetap berdoa bang, aku akan tetap percaya." Hari itu, Azam sadar, kadang tugas kita bukan hanya bertahan dalam ujian sendiri, tapi juga membantu orang lain menemukan cahaya di tengah kegelapan mereka. Dan itu yang ingin dia lakukan, karena dia tahu, doa dan tawakal bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Setahun berlalu sejak peristiwa itu. Azam semakin dikenal sebagai mahasiswa yang bukan hanya berprestasi, tapi juga aktif membimbing mahasiswa lain. Dia bukan hanya belajar di Turki untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berusaha menjadi manfaat bagi orang lain. Dan seperti yang dijanjikan Allah, siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Suatu hari, Azam menerima email yang mengubah hidupnya lagi. "Kami dengan senang hati ingin menawarkan Anda program magang di salah satu perusahaan teknologi terbesar di Turki. Kami terkesan dengan kerja keras dan dedikasi Anda selama ini." Matanya melebar. Ini bukan sekedar magang biasa, ini adalah kesempatan langka yang hanya diberikan kepada segelintir mahasiswa terbaik. Azam hampir nggak percaya. Dulu dia pernah khawatir tentang masa depannya, pernah takut kalau dia nggak akan sukses. Tapi sekarang dia tahu, saat kita benar-benar bertawakal, Allah bukan hanya akan memberi kita jalan, tapi Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang bahkan nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Azam menutup laptopnya, lalu menatap keluar jendela. Langit sore di Istanbul terlihat begitu indah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku berserah kepadamu, karena aku tahu, selama aku tetap berusaha dan bertawakal, Engkau akan selalu membimbingku ke jalan yang terbaik." Dan dengan hati yang penuh keyakinan, dia melangkah menuju masa depannya. Waktu berlalu, Azam menjalani magang di perusahaan teknologi besar di Turki dengan penuh semangat. Dia bekerja keras, belajar banyak hal baru, dan terus menjaga niatnya. Tapi di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang paling dia syukuri. Hatinya sekarang lebih tenang, bukan karena hidupnya jadi lebih mudah, bukan karena dia nggak punya masalah lagi, tapi karena dia benar-benar paham apa itu tawakal yang sesungguhnya. Dulu, dia selalu takut kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencananya. Selalu cemas kalau doanya nggak langsung dikabulkan. Tapi sekarang dia tahu, Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Kadang, yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan. Kadang, yang kita pikir buruk, justru menyelamatkan kita. Dan saat kita belajar berserah diri sepenuhnya kepada Allah, itulah keajaiban yang sesungguhnya. Malam itu, Azam duduk di balkon apartemennya di Istanbul, memandang langit malam yang penuh bintang. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada ibunya. "Bu, aku semakin paham sekarang. Ketenangan itu nggak datang dari kesuksesan. Ternyata, ketenangan itu datang dari hati yang yakin bahwa Allah selalu bersama kita." Ibunya membalas singkat, tapi penuh makna. "Itulah arti tawakal, nak." Azam tersenyum. Dan malam itu,
dia tidur dengan hati yang damai, karena dia tahu, apapun yang terjadi esok hari, dia nggak perlu takut lagi. Di sini gue mau ngajak kita semua ngambil kesimpulan dan pelajaran dari perjalanan Azam. Kisah Azam mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Doa adalah senjata paling kuat yang kita punya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena doa bisa mengubah takdir. 2. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. 3. Ujian adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Kadang kita nggak paham kenapa harus melewati kesulitan, tapi di balik itu selalu ada hikmah yang Allah siapkan untuk kita. 4. Allah selalu mendengar. Meskipun jawabannya nggak langsung datang, bukan berarti doa kita diabaikan. Dia hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat. 5. Keajaiban datang kepada mereka yang percaya. Jika kita yakin, berusaha, dan berserah kepada Allah, maka pintu-pintu kemudahan akan terbuka, bahkan dari arah yang gak kita duga. Jadi, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, jangan berhenti berdoa. Jangan ragu untuk bertawakal, karena Allah selalu punya rencana yang lebih indah. Percayalah. Sebagai penutup, semoga kisah ini bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di channel yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.